Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Engkau tempat kami berlindung, Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Salam saudara-saudara yang terkasih.
Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang begitu hidup dan relevan bagi setiap langkah hidup kita. Yuk mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena Tuhan ingin berbicara secara pribadi kepada kita lewat firman-Nya yang hari ini terambil dari Imamat 24 ayat 2-4 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diatur lampu-lampu itu menyala di hadapan Tuhan." Renungan hari ini kita akan kasih tema menjaga iman tetap menyala. Saudara-saudara, banyak orang bersemangat ya pada awal mengenal Tuhan. Seperti pelita yang baru dinyalakan, hidup terasa terang, hangat, penuh semangat. Tapi seiring waktu, ketika tantangan datang, godaan meningkat, dan rutinitas mengeringkan roh kita, pelita itu berangsur-angsur mulai redup. Dari terang ke redup itu kadang tidak terasa ya. Dan erosi rohani itu tidak terjadi seketika, tetapi perlahan-lahan tanpa kita sadarin. Hari ini melalui Imamat 24, Tuhan mengingatkan kita bahwa menjaga iman bukanlah tugas sekali jadi. Iman harus dengan sengaja dirawat dan dijaga agar menyala terus-menerus. Sama seperti pelita di kemah suci yang tidak boleh padam, demikian juga pelita iman kita di sepanjang hidup kita tidak boleh redup, bahkan tidak boleh padam ya. Dalam Imamat 24 ayat 1-4, Tuhan memerintahkan kepada Musa agar umat Israel menjaga pelita menyala siang dan malam di kemah pertemuan. Pelita ini melambangkan hadirat Allah di tengah-tengah umatnya. Tugas ini tidak bisa dianggap remeh, karena padamnya pelita berarti padamnya kesetiaan dan hubungan rohani antara Tuhan dengan Allah itu terputus. Pelita ini adalah simbol dari iman yang harus dijaga setelah pertemuan dengan Tuhan. Pelita tidak boleh padam karena itu menandakan hadirat dan kesetiaan kepada Allah. Dalam hidup kita, pelita iman menyala lewat doa, firman, komunitas, sesama anak Tuhan, dan pelayanan. Jangan biarkan pelita itu padam karena rutinitas, dosa tersembunyi, atau bahkan kelelahan rohani. Tuhan memberi tanggung jawab kepada Harun dan anak-anaknya untuk menjaga pelita itu. Artinya, setiap imam bertugas menjaga terang itu. Siapakah imam itu pada zaman sekarang? Dalam perjanjian baru, kita semua disebut imamat yang rajani. Maka menjaga iman adalah tugas kita masing-masing, bukan hanya tugas pemimpin rohani. Nah, berbicara mengenai pelita dan minyak tidak terlepas dari perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh di dalam perjanjian baru. Gadis bijaksana menggambarkan orang-orang yang menjaga iman dan kesiapan rohani hubungannya dengan Tuhan setiap saat. Gadis bodoh memiliki pelita, tapi tidak membawa minyak cadangan. Mereka tidak memelihara iman dalam jangka panjang. Saat Tuhan datang, hanya pelita menyala yang diterima masuk. Ini mengajarkan kepada kita bahwa iman kekristenan itu bukan soal memulai, tetapi bagaimana bertahan sampai akhir. Minyak adalah gambaran hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini tidak bisa dipinjam ya. Misalkan kita pinjam dari anggota keluarga kita yang lain yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman dan hubungan yang baik dengan Tuhan, lalu kita otomatis. Ini masalah pribadi masing-masing. Menjaga iman itu tidak bisa sendirian. Kita butuh juga komunitas yang membangun bimbingan dan pengajaran. Kadang kalau kita sendiri
ada blind spot di dalam hidup kita yang tidak bisa kita lihat ya. Yang kalau kita misalkan mengendarai mobil, kita ada blind spot, kemungkinan besar kita akan menabrak atau ditabrak ya. Kita butuh juga sudut pandang dari orang lain untuk mengajarkan dan menegur kita dengan kasih. Oleh karena itu, jangan jauhi komunitas dan pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan oleh gereja tempat kita bertumbuh. Nah, tadi kita bahas ya, apa saja yang membuat pelita itu tetap menyala ya. Nah, kita sekarang akan bahas juga apa yang membuat pelita kita padam. Ternyata yang membuat pelita kita padam, dan ini sangat besar juga impact-nya ya. Kalau kita mendukakan Roh Kudus ya. Bagaimana sih? Apa itu mendukakan Roh Kudus ya? Seperti tertulis dalam firman Tuhan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya kan? Saat kita hidup dalam dosa, kepahitan, kegeraman atau kemarahan, kita sedang mendukakan Roh Kudus dan membiarkan pelita itu lambat laun, berangsur-angsur mulai redup sampai pada akhirnya padam. Ya. Menjaga pelita menyala berarti kita hidup setiap hari dalam pertobatan dan ketaatan. Menjaga hubungan dengan Roh Kudus adalah cara kita untuk tetap dalam terang dan kuasanya. Bagaimana kita menjalani hidup ini, ya kan? Hidup ini pasti kita tidak lepas dari yang namanya godaan dan tantangan ya. Komitmen kita untuk hidup kudus, melakukan pertobatan setiap hari. Bagaimana seandainya kita misalkan jatuh ke dalam dosa? Cepat berbalik dan bertobat ya. Seperti firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maknanya di dalam hidup ini adalah janji pengampunan setiap kali kita bertobat. Ini membangkitkan semangat untuk tidak menyerah dalam perjuangan melawan dosa. Untuk itu saya mengajak saudara-saudari untuk hari ini, jika Tuhan memanggil kita, jika kita jatuh seperti bangsa Israel, itu ada kesempatan kedua. Jika kita sudah percaya dan dibaptis, jangan puas berhenti di situ. Jaga pelita imanmu tetap menyala. Jangan biarkan dunia memadamkan terang Kristus dalam hidupmu. Marilah kita menjadi umat yang tidak hanya mengalami kasih karunia, tetapi juga hidup dalam kekudusan dan kesetiaan sampai akhir. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau memberikan kami kesempatan kedua saat kami gagal. Engkau mengangkat kami saat kami jatuh. Ajarlah kami untuk setia, bukan hanya dalam momen pertobatan, tetapi dalam perjalanan iman kami setiap hari. Jangan biarkan pelita kasih dan iman dalam hati kami padam. Jadikan kami terang di tengah dunia. Penuhi kami kembali dengan minyak Roh Kudus-Mu, agar kami tidak mendukakan-Mu, tetapi hidup dalam penyucian dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Perantara dan Penebus kami berdoa. Amin. Imamat 24. Minyak untuk lampu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala." Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi, di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Roti sajian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu, di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya.
penghujat nama Tuhan dihukum. Lain-lain kejahatan. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu, sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel, begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, harus membayar gantinya, seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan, Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel, lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.